gede. Emang Ngejuit nanti. Hah? Ngejuit. Yang itu tadi gede. Yang ini nih, yang besar mana? Nih, yang ini. tadi. Nah, coba. Enggak, Suka yang besar, nggak pegang. suka yang besar ya. Bisa karaokean yang pokoknya yang gede. Cek sound. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Arifin serta teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul kembali mengenang masa-masa kejayaan kita sebagai Instruktur Nasional Kurikulum 2013. Dan ini adalah detik-detik akhir di kurikulum 2013 mungkin, dan insya Allah nanti akan semua akan berganti menjadi kurikulum pada tahun baru ya, sekolah penggerak itu sendiri. Kalau saya harus bercerita, mungkin cerita tentang apa ya, sekolah penggerak berawal ya memang cukup lumayan seleksinya ya Pak Bah ya. Dari awal itu kita mengirimkan kurikulum kita gitu ya, terus dengan beberapa berkas yang harus kita upload, kemudian mengisi esainya soalnya nggak banyak ya Pak Bah, 8 soal, tetapi setiap soal punya anak 4 dan satu anak punya cucu lagi 5, Belum cucunya. dan itu setiap jawaban itu minimal 150 sampai 200 kata. Nah itu, tapi ketika memang kita menjawab soal-soal esai tersebut, jika memang kita melakukan semuanya, insya Allah dapat terjawab. Saat itu angkatan pertama kan memang tahap pertama itu saya ikut. Berawal tadinya sih saya sudah daftar di asesor, sudah lulus itu ya, tinggal mengikuti pelatihan. Udah kebayang sih bagaimana nanti sibuknya jadi kepala sekolah penggerak ya Pak ya. Jadi saya berusaha awalnya tidak ikut ke sana, ikut menjadi asesor gitu. Sudah lulus tapi akhirnya sudah masuk di grupnya juga. Terus sudah siap untuk pelatihan dan saya konsultasi juga sudah 90% gitu. Wah, ada hidangannya ya Pak Bah. Woi, jojorong. Mana tinggal yang berduri-duri. Nah, itu akhirnya saya dikeluarkan dengan hormat dari Kemendikbud, langsung telepon bahwa saya kata kepala sekolah negeri tidak bisa lanjut menjadi asesor untuk sekolah penggerak, karena kepala sekolah di negeri itu wajib ikut nantinya gitu kan, karena memang pada akhirnya bertujuan semua nanti, meskipun dari Panadim sendiri memang tidak memaksakan ya Pak Edi ya gitu, tapi berharap semua nanti melaksanakan kurikulum paradigma baru ini yang menjadi sekolah penggerak. Akhirnya di hari terakhir saya memang sudah ditelepon terus oleh dinas ya, akhirnya daftar dan itu melakukan seleksi tahap pertama itu seperti tadi gitu ya. Saya langsung jawab gitu, jadi tidak. Nah kalau yang kesini kan baru tahap yang kedua itu baik yang guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak, saya akhirnya kan menyampaikan juga, jadi jangan langsung takutnya ada kata yang salah atau apa gitu, jadi disimpan dulu lah di Word gitu ya, jadi bisa kita ulang bisa kita cek lagi gitu. Tapi saat itu saya langsung mengisinya esai dan alhamdulillah ternyata lolos gitu ya di esai itu. Kemudian lanjut ke tes bakas plastik ya. Tes bakas plastik itu 2 kali kita diberi kesempatan, memang harus sebetulnya 2 kali. Dan soalnya itu luar biasa. Luar biasa, soal-soal yang bukan lagi yang terkaitan apa ya, pelajaran guru sih, lebih kepada materi profesional mungkin ya. Yang akademik itu profesional, bukan matematika misalkan hampir logika. Seperti ya penalaran gitu. Hampir analogi, seperti ya analogi atau matematika apa sih namanya, penerapan itu ya. Terus ya terakhir baru terus kan ada pengumuman lulus semua melalui akun SIM PKB. Kita daftar, teman semua ada di sana. Nah terakhir baru kita simulasi dan praktik mengajar, wawancara dan simulasi praktik mengajar. Nah, sebelum
itu kita harus membuat FPP yang harus di-upload di guru berbagi. Jadi memang baik guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak ini memang harus benar-benar up to date, harus benar-benar apa ya, nggak gaptek ya Pak Edi ya. Jadi harus tahu apa, dan harus juga mengikuti apa sih yang terkini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita terus menunggu hasil akhir pengumuman. Ya, alhamdulillah lolos. Dari situ kita ada semacam diklat komite pembelajaran. Komite pembelajaran ada kepala sekolah, kemudian gurunya kalau untuk SD kan di kelas 1, kelas 4, dan guru bidang studinya hanya 2, JOK dan guru agama ya, kalau di SD. Tetapi berbeda ketika SMP, jadi dia ada di kelas 7. Semua guru bidang studi yang mengajar di kelas 7 itu. Jadi polanya sama ya, pakai jam 140. Iya, betul. Sama, hampir sama dengan yang kurikulum 13 ya. Nah itu seperti itu mungkin tadi awal saya menjadi kepala sekolah penggerak setelah diklat, kemudian nah kan di sekolah itu kan tidak mungkin hanya satu, karena yang daftar kan hanya satu orang untuk guru kelas 1 1, guru kelas 4 1, guru PJOK, guru agama itu 1. Tetapi setelah di sekolah kan kita masih ada lebih dari 1 ya, karena kita ada punya beberapa rombongan. Iya betul. Nah setelah di kelas komite pembelajaran itu baru kita harus mengimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah, namanya in-house training. Jadi namanya in-house training, kita yang melaksanakan sebagai fasilitator, memberikan apa ya, pemahaman ini loh kurikulum paradigma baru, terus dari yang konsep-konsepnya dulu deh. Mbak Aminya lagi ke pasar. Setelah itu simpen aja di depan rumah baru ya. Ada pendampingan dari instruktur. Pendampingan dari instruktur itu selama 4 kali dari, kemudian dilanjutkan dengan pelatih ahli. Nah saat ini saya sedang dalam pendampingan pelatih ahli, dan itu ya itu tuh jadi di pelatih ahli itu ada PMO tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ada PMO level sekolah dengan pelatih ahli, ada juga coaching. Jadi kalau coaching ini adalah khusus untuk kepala sekolah dengan si pelatih ahli, bagaimana kita bisa meng-coach guru-guru ketika ada permasalahan. Jadi ya, dan ini untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru penggerak kan juga sama 9 bulan ya, dan kepala sekolah juga sama 9 bulan. Makanya mungkin tidak salah dengan peraturan yang baru ya, mengganti yang Permendikbud nomor 6 ya Pak Bah, bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu harus menjadi guru penggerak, dan untuk menjadi pengawas harus menjadi kepala sekolah. Nah saat ini saya sudah 2 bulan sedang berada dalam pendampingan pelatih ahli. Baru kemarin habis coaching untuk di bulan Desember tahun 2021. Begitu mungkin. Juga ya? Iya, lokakarya juga, lupa saya. Lokakarya juga ada. Nah, alhamdulillah. Jadi tidak ada kejenuhan gitu ya. Kalau kita selama pandemi kan memang dari diklat, kemudian in-house training, terus dan lain sebagainya. Kalau untuk kota-kota lain itu kan memang memilih luring. Tapi kebijakan di tempat kami di Kota Tangerang itu harus daring. Akhirnya lama-lama jenuh juga kan. Dan apa namanya, kita mencoba memahami yang baru, hal yang baru, tetapi secara daring kan agak susah gitu ya untuk teman-teman nih di sekolah. Akhirnya di Lokakarya baru bisa luring gitu. Jadi di luring berkumpul semua untuk kota Tangerang dan Pandeglang, kayaknya bareng ya. Banten itu, jadi untuk Banten itu kan tahap pertama itu Tangerang dan kota Tangerang sama Pandeglang ya. Jadi sering juga tuh ketemu dengan dari Pandeglang gitu, dan saya udah tinggal nyebut aja orang-orang Pandeglang. Dari Pandeglang, oh kenal sama Pak Edi, Boke gitu ya, wah udah itu mah selebnya Banten, selebnya Pandeglang gitu. Ya itu mungkin sementara yang akan saya sampaikan ya, berbagi pengalaman.
Begitu Pak Edi. Nyambung aja buat teman-teman juga nanti bisa berbagi ya. Iya, nyimak betul, doang. betul. Nyambung kalau buat karena di PSP Pak Bahrudin. Jadi kalau kita ingin bicara tentang kurikulum paradigma baru, maka nanyanya mungkin ke sini dulu. Karena sekolah penggerak ini yang duluan menerapkan kurikulum paradigma baru. Makanya selama 6 bulan ini sejak Juli kemarin melaksanakan kurikulum paradigma baru. Nah, kira-kira bisa cerita nggak poin-poin ya, karena kan buat juga latar belakangnya dari instruktur K13. Nah, bisa sampaikan nggak bedanya tuh di mana sebetulnya tuh? Iya. Baik. Dari saya mulai menganalisis apa yang tentang kurikulum paradigma baru ya. Sebetulnya pada intinya sama semuanya. Konsep kurikulum ini. Ini kan kita dikembalikan lagi kepada filosofi pendidikan yang 3 filosofi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara. Itu kan sebetulnya dari dulu kan seperti itu. Dan pada kurikulum 2013 sendiri juga sebetulnya kita itu guru hanya menjadi fasilitator gitu kan, bukan lagi teacher center, tetapi ibaratnya lebih mengeksplor keterampilan dan siswa ya. Hanya mungkin berbedanya di sini saya lihat kalau di kurikulum 2013 di sana kita mengenal KD, kompetensi dasar, tetapi pada kurikulum paradigma baru kita CP, capaian pembelajaran. Kemudian di K13 itu kompetensi dasar, dia selalu berdampingan antara pengetahuan dan keterampilan. Berbeda dengan kurikulum paradigma baru ya di penggerak ini. CP itu sudah satu narasi, kembali seperti ibaratnya kurikulum 2006 ya. Jadi sudah jadi satu di sana. Tapi ketika saya lihat gitu ya, amati, memang lebih banyak kepada aplikasi penerapan si anak gitu. Jadi jadi actionnya lah ya, lebih ke ya tadi kan karena memang mungkin ingin hotnya juga berjalan ya. Kalau kemarin-kemarin kan walaupun ini KD-nya sudah ini seperti itu diarahkan ke hot, tapi tetap aja pada pelaksanaannya di lapangan masih lot juga gitu. Dalam iya. Mod dan lap. Yang penting nggak bolot. Ya seperti itu ya, mungkin yang berbeda istilah KD, kemudian CP, kemudian kalau di kurikulum 2013 tadi antara pengetahuan dengan keterampilan sejajar, sama kan berdampingan ya kita saat menjadi instruktur juga ya. Tapi di capaian pembelajaran tidak. Jadi sebuah narasi langsung di sana kita analisis, nanti kita turunkan kepada TP, tujuan pembelajaran seperti itu. Terus saat ini kan memang sedang kita proses penilaian ya. Nah ini proses penilaian juga mungkin terkait juga dengan Pak Edi ini yang bintangnya ini Kemendikbud ya di penilaian. Lebih simpel kalau menurut saya, dan guru-guru juga lebih mudah mungkin ya, karena tidak lagi tadi antara pengetahuan dan keterampilan dipisah, tetapi jadi satu. Sistem itunya sih sama, ada yang memang jadi diserahkan apakah mau per TP atau per bab gitu ya, di CP gitu masukan penilaiannya. Nah di deskripsi itu hampir sama dengan K13. Yang muncul pada deskripsi capaian kompetensi itu adalah itu bukan capaian kompetensi, capaian pembelajaran gitu ya. Itu adalah yang tertinggi dengan yang terendah. Jadi sama. Itu mungkin terus saya rasa karena saya ngambil menarik garis benang merahnya, karena di sana kan kita kalau dulu FPP gerakan, sekarang itu namanya modul ajar. Di modul ajar itu memang lumayan banyak gitu ya, ada lengkap sekali, tetapi saya memberikan pemahaman kepada teman-teman di sekolah itu, ambil intinya saja. Saya bilang yang penting Bapak Ibu adalah memahami dari mana Bapak Ibu menurunkan TP itu sehingga TP-nya ini matching gitu. Iya, selamat datang buat Butati dari Tangsel ya. Mangga Ibu cantik bergabung. Ayo Bu aja. Nah, ini PP, nanti kita tanyakan PP. Iya. Oh iya betul. Pengajar praktik ya. Iya. Ini Bu. Sini Ibu Tati bergabung. Mengambil belas itu Bu. Biar kelihatan sebelah sini. Ngobras. Di sini. Lihat kakak kamera ini teman kita
Minum juga. Minum apa Bu? Jus. Ayo mau apa? Mau sejarah langsung? Minum. Lanjut buat. Iya. Dan Terus apa ya? Kemarin sempat saya diskusi dengan Ibu Kabid di Kota Tangerang mengenai penilaian ini ya, rapot. Karena di Kota Tangerang kan memang sudah punya aplikasi sendiri, rapot ya. Dan beliau berdiskusi dengan saya sampaikan seperti itu. Ya karena awal mungkin ya, jadi pihak dinas pendidikan dengan dinas infocom bekerja sama tadi gitu ya. Karena kalau di Tangerang itu, Kota Tangerang itu orang tua bisa langsung melihat ya, akses nilai tanpa harus hadir mengambil rapot gitu ya. Jadi sudah bisa langsung di Tangerang lagi itu gitu betul. Kota Tangerang bagus. Iya. Dan karena saya bilang Bu Kabid, saya bilang ini di Kota Tangerang ini ada 13 sekolah SD, 13 sekolah SMP yang sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 4 di SD dan di SMP kelas 7 itu sudah berbeda kurikulumnya. Dan itu sama di Dapodik pun juga sama. Awal-awal sama seperti itu. Nah, akhirnya sudah diupdate, sudah berbeda antara Dapodik yang sekolah penggerak dengan yang sudah ada update. Terus jadi sudah sebetulnya kan boleh memilih, boleh mengambil per mata pelajaran atau masih tema juga tadi. Tapi saya memilih kebijakan untuk keputusannya adalah ditanya kepada teman-teman mapel dan ditanya kepada siswa pun juga sama seperti itu ya. Jadi anak-anak lebih fokus lagi nih sekarang gitu ya Pak Ga. Jadi dibilang apa ya, kembali ke dulu sih. Karena memang kita ini kan sedang apa sih, 3 filosofi pendidikan Pak Ki Hajar Dewantara itu tuh yang sekarang tuh benar-benar ayolah diterapkan gitu. Bagaimana sih seorang pengajar, seorang pendidik itu dia menjadi Ingarso Sungtulodo, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, tidak hanya sebagai sebatas slogan semata gitu. Itu ya seperti itu yang mungkin ya Pak Edi. Terus untuk aplikasi rapot gitu kan, di Dapodik sudah ada yang versi Kemendikbud. Hanya memang kemarin tuh saya diskusi dengan Pak Edi untuk pencapaian deskripsinya itu entah masih belum ini juga gitu ya. Apa sih saya bilang kemarin, saya bilang ini kok masih manual gitu kan, harus ketik. Coba Ibu diteliti lagi gitu kan, tapi saya belum ini lagi ya. Jadi kalau kita kan K13 itu kan begitu, dia sistem membaca nilai yang sudah dimasukkan langsung secara otomatis kan. Di awal kita memasukkan indikator-indikator pencapaian itu gitu kan, jadi deskripsinya sudah langsung otomatis. Nah ini belum gitu, tapi enaknya yang versi Kemendikbud ini sekarang kita jadi bisa langsung ekspor impor. Jadi dulu bisa dikerjakan sama manual, terus ini lagi sekaligus gitu. Kalau yang dulu kan tidak ya, harus satu-satu, nggak bisa copy paste berat gitu ya. Yang di era Kota Tangerang juga harus satu-satu benar-benar memasukkan gitu. Nah itu mungkin sedikit apa ya tentang sekolah penggerak. Pada intinya sih itu semua sama dari dulu, hanya mungkin ya tinggal pelaksanaannya tadi. Iya. Baik. Makasih Pak Wat. Nanti kita berkembang Pak. Boleh dong nanya nanti ke bawah. Ini ibu sekolah. Siap. Juga jam sumping. Kenapa saya jadi Saya berharap memang Bu Tati hadir, Pak Ipung hadir, karena nanti cerita tentang mengajar praktik ya. Bu Kuning juga yang baru lulus kemarin di PP juga mungkin bisa berbagi tentang bagaimana pengalaman mengajar praktik. Sudah berapa? belum? Bu Uni masih di tahap. Kalau Bu Tati udah 2 bulan ya? Pengajar praktik. Bu Uni masih di tahap seleksi, dia harus simulasi. Ada anak kuasa. Oh, tidak dari pengajar praktiknya? Belum. Oke. Ya, kita coba buat formulasi ide yang tadi buat utarakan ya tentang sekolah penggerak dan yang itu kurikulum perenal baru. Karena kalau mau ngobrol tentang kurikulum perenal baru, yang konkret penjelasannya ya dari Bu Awat yang sudah melaksanakan. Kalau kita membaca bahan presentasi yang disebarkan di grup WhatsApp, saya membingungkan. Karena itu masih tekstual dan tidak kontekstual seperti yang Bu Awat sudah sampaikan tadi, sudah mengalami gitu tentang kurikulum perenal baru. Oh iya, sama itu mungkin Pak Edi. Perbedaannya adalah ada assessment diagnostic ya. Iya, betul. Jadi kalau saya boleh menguatkan barangkali ya yang tadi secara teknis tentang
bagaimana saya sih menyoroti tentang di kurikulum barunya, karena kan kalau sekolah penggeraknya itu kan bagian dari upaya itu. Di akarnya ini memang betul yang sekarang kita angkat, akarnya adalah Merdeka Belajar. Di akar dari program yang sekarang sedang bergulir di Kemendikbud itu adalah konsep Merdeka Belajar yang sejak Mas Nadiem itu dilantik jadi menteri. Pembisiknya banyak lah, karena Merdeka Belajar ini kan jargonnya sekolah ikal sebetulnya, yang akhirnya dihibahkan, diikhlaskan atau digunakan oleh Kemendikbud. Jadi ini brandnya brand sekolah ikal, sekolah yang punyanya anak Quraisy Habib itu siapa? Najwa bukan? Najwa ada lagi. Siapa ya? Kakaknya Najwa. Ya, sebenarnya konsep Merdeka Belajar itu Mas Nadiem itu dia mengadaptasi dari sekolah cikal sebetulnya. Nah, dari Merdeka Belajar ini turunannya betul yang tadi Bu sampaikan, saya kira sama. Apakah itu di sekolah penggerak, guru penggerak, intinya kan Merdeka Belajar ini dituangkan berdasarkan pemikiran filosofi demikian kejayawantara. Jadi Merdeka Belajar itu berdasar pada filosofi pemikiran kejayawantara. Apa yang saya pahami bukan hal baru tentunya, tapi memang selama ini ketika kita dulu belajar, apakah itu di SPG, mungkin dulu zaman SPG ya, atau di kuliah D2 atau di keguruan lah, kita kan dikenalkan tentang konsep-konsep pendidikan dari konstruktivisme, behaviorism atau kognitivisme gitu kan ya, kita dikenalkan tuh. Dan cenderung selama ini kita itu dijejali berpuluh tahun tentang konsep pemikiran Barat, di mana kita diberitahu bahwa ketika melihat anak, maka ibaratnya akan ada teori tabula rasa tuh. Itu masih ingat tuh zaman sekolah ya. Kita diajari tentang didaktik metodik itu apa, tentang pedagogik itu kan ya, bahwa melihat anak itu seperti halnya kertas kosong gitu kan ya. Bagaimana si orang Itu, tua itu bukan yang selama ini kita dapatkan penjelasan itu. Ada. Jadi anak itu ibarat kertas kosong, akan bagaimana tergantung tayang nyoret-nyoretnya gitu kan ya. Bagaimana yang membuatnya? Nah, itulah yang menjadi akar konsep penerapan kurikulum Indonesia selama ini. Ketika memposisikan anak sebagai kertas kosong, maka yang berlaku akhirnya teorinya behaviorism. Behaviorism itu berarti yaitu bagaimana anak yang bagaimana kita gitu, seperti itu. Nah, di sini di Merdeka Belajar ini ternyata kita dikembalikan pada konsep pemikiran yang sebetulnya ini Indonesia banget gitu. Ya kalau yang tadi kan itu teori Montessori gitu kan ya, dari Barat kan. Nah, sekarang kita kembali ke teori bagaimana melihat anak, tidak usah jauh-jauh pakai teori Barat, pakai teori Indonesia saja. Kita punya Ki Hajar Dewantara loh, pemikir besar gitu tentang pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu punya pemikiran yang berbeda dengan kertas kosong tadi. Kata Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong. Anak itu ketika lahir itu dengan segala potensinya. Dia punya kodrat gitu. Kalau kata Ki Hajar kodrat. Punya kodrat, ada kodrat alam dan kodrat zaman itu. Jadi anak ketika lahir jangan dianggap sebagai kertas kosong. Analogi yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, saya cerita dulu ya, nanti akan nyambung ke guru penggerak sekolah penggerak kurikulum baru. Jadi kayak ini dulu nih. Ibaratnya padi ya. Gitu, analogi yang dipakai kayak gitu. Seorang petani menanam padi gitu. Kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung atau kacang panjang atau lainnya untuk supaya analoginya begitu. Tetapi bagaimana kita seorang guru, seorang pendidik yang menjadikan padi itu berkualitas. Nah, jadi andaikan tadi analoginya ya, petani itu adalah guru gitu ya. Kata bahwa tadi lihat petani dia bercocok tanam, dia punya dua benih padi dan jagung gitu ya. Kita nggak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung. Ya, ditanam oleh si petani itu dua benih ini di lahan yang dia miliki. Pertanyaannya adalah, apakah ketika jagung yang petani tanam tadi akan tumbuh menjadi jagung dan padi, atau sebaliknya padi menjadi jagung? Akankah seperti itu? Ya, jagung akan tetap tumbuh sebagai jagung dan padi akan tumbuh sebagaimana padi. Hanya pertanyaannya, ketika si padi ini akan tumbuh sebagaimana padi, akankah tumbuh dengan subur baik, menghasilkan dengan banyak kualitas yang baik? Akankah? Belum tentu. Kalau hanya ditanam begitu saja oleh si petani ini, si guru, tidak dipupuk, tidak disiram, mungkin tumbuh, tapi tumbuhnya tidak berkualitas, tidak maksimal. Nah, gitu ya. Beda kalau si jagung tadi kita rawat dengan baik, pupuk yang baik dan sebagainya, maka potensi yang dimiliki oleh jagung akan tumbuh menjadi jagung yang baik. Maka si jagung dan padi tadi kita analogikan kembali pada anaknya. Gitu.
Kualitas ya. Nah, sepakat Kualitas nggak? ya. Iya. Sepakat bahwa anak-anak kita punya potensi masing-masing. Ya, sepakat. Sepakat ya. Bahwa ada anak yang punya bakat di seni, bahwa ada bakat yang di sains. Anak-anak atau siswa kita yang kita lihat kan kekurangan mereka. Nah, itu dia. Kurangnya mereka ini, oh kita cucu kurangnya. Kita tidak melihat lebihnya, potensinya itu. Tetapi ketika tadi saya ngobrol di jalan juga dengan lain ya, beliau punya pengalaman sendiri tuh ya, mungkin bisa cerita gitu. Ketika dia matematikanya parah misalkan, tetapi dia punya potensi di hal seni, maka gali potensi itu sehingga malah berubah menjadi hal-hal yang lain, matematika pun jadi bagus gitu. Nah itu kesalahan kita saat ini gitu ya, yang mudah-mudahan semoga segera insaf ya semuanya gitu ya. Nah kadang kita punya anak gitu kan, kita paksakan untuk les ini, bimbel ini, bimbel itu, tanpa melihat potensi dia itu adanya di mana. Tambahin aja, terus tambah aja matematikanya yang kurang, ayo dicecer matematika padahal dia bagusnya di olahraga. Akhirnya yang tadi kalau kita ngambil apa namanya multi kecerdasan yang modern itu juga akhirnya tidak terlihat ya potensinya gitu. Akhirnya kesannya anak yang tidak mampu begitu ya, karena kita yang memaksakan. Teman-teman memahami perubahan kurikulum, kita tidak bisa bicara dari secara teknis karena ini akan membingungkan dan berdebat nantinya. Baru kemarin, tapi ketika kita bisa dari akarnya secara induktif seperti ini, kita bisa. Kenapa kurikulum sekarang berubah lagi, Bapak? Ya ini akarnya bagaimana mereka belajar itu diwujudkan ya. Mereka belajar itu ya tadi bagaimana anak itu sebagai insan yang punya potensi lah. Nah dari situ baru kita bicara pada program guru penggerak, sekolah penggerak. Ini strategi sebelumnya. Guru penggerak, sekolah penggerak itu strategi bagaimana mereka belajar bisa diterapkan secara masif. Karena nggak mungkin dalam waktu yang singkat itu bisa menyebar. Karena yang penting itu adalah membangun pemahaman dulu sebelum nanti ke pelaksanaan. Nah maka bagaimana pemikiran Mas Menteri ini dengan para pembisiknya nyampe ke kita sebagai pelaksana di sekolah guru, maka strateginya adalah melalui sekolah penggerak dan guru penggerak. Kalau dulu sistemnya kan ada tim pengembang kurikulum nasional, Papua Habis Hasan, lalu ada instruktur nasional. Kan itu dulu ya sistem penyebarannya, lalu ada instruktur kabupaten terus sampai sekarang tidak seperti itu, tapi dari tadi sekolah penggerak, guru penggerak. Ya, sekolah penggerak pun ada kualifikasinya lagi. Ya, tapi tentang guru penggerak saya cerita dulu. Karena guru penggerak belum kurikulum kan. Jadi kita coba bedah dulu tentang kurikulum Palembang baru, akarnya itu dulu. Kalau secara teknis saya kira kita belum bisa bicara banyak. Karena kalau bicara teknis ini yang justru akan membuat teman-teman bingung. Jangankan kita yang belum, Bu Awas saja yang sudah 6 bulan melaksanakan, guru-gurunya masih pada bingung gitu. Kita baru mendengar. Sekolah buan saja yang guru-guru sudah 6 bulan ini satu semester melaksanakan kurikulum baru ini pasti pada bingung, masih nyari gimana ini gimana gitu. Modul ajarnya ini kok. Makanya tadi saya bilang baik di jadi kita mungkin kalau saya tinggal aplikasi pimpinan gitu kan kita harus di rumah ini gitu ya, mengikuti mana sih benang merahnya nih di mana gitu kan. Kita sudah ketemu adanya, oh ya pada dasarnya tadi sama, jadi memberikan konsep kepada guru Bapak Ibu, jangan terlalu apa ya, lebih ke administrasi tadi ya, administratif itu kan. Oh ini buat modul aja harus ini banyak kan, memang sampai ada glosarium dan lain sebagainya ya, jumlah peserta didik dan lain sebagainya. Makanya dia jangan dulu ke teknis. Iya, jangan dulu ke situ. Makanya saya bilang stres dulu nanti. Iya, karena memang lumayan yang tadinya saat pandemi kita ada RPP sesuai surat edaran gitu ya, yang cuma 3 komponen. Kemarin disederhanakan, tiba-tiba sekarang harus lengkap lagi. Makanya tadi saya ke teman-teman di sekolah tuh saya bilang, Bapak Ibu yang penting intinya, dan itu saya sampaikan ke instruktur, baik ke instruktur maupun ke pelatih ahli ya. Saya menarik tadi garis benang merahnya nih, bahwa Bapak Ibu guru itu harus memahami di dalam planningnya itu, desain pembelajaran itu adalah yang penting dari CP diturunkan ke tujuan pembelajaran, kemudian di ATP alur tujuan pembelajaran itu kalau di RPP kan langkah kegiatan pembelajaran, KBM-nya ya, KBM-nya, terus ya asesmen kan penilaian. Bedanya hanya ada asesmen diagnostik.
Ya, istilah berubah. Secara teknis istilah berubah, tapi secara konsep dasar memang ada penyempurnaan. Bukan terakhir baru Secara konsepnya ada penyempurnaan konsep gitu ya. Kenapa ada asesmen diagnostik ya tadi terkait dengan Untuk tahu potensi anak itu minat bakat. ya kita nyebutnya analisis deh gitu kan. Oh, beda. Beda. Oh, beda lagi. diagnostik itu di awal. Nanti ada awal ada berkala sebelumnya. Asesmen diagnosis ada dua, ada diagnosis awal dan diagnosis berkala. Ada Kalau kognitif, awal, ada non kognitif. ya, awal ada kognitif. Lebih kepada kita ya betul menganalisis untuk mengidentifikasi posisi anak ada di mana, layanan apa yang harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Karena gini. Andaikan saya guru kelas 6, di rombel yang saya ampu itu ada 25 anak. Saya yakin kita sama percaya bahwa 25 anak menandakan ada 25 dengan potensi karakter berbeda. Sepakat nggak? Iya. Berarti ada Pasti 25 itu. anak dengan latar belakang ekonomi berbeda, Iya. latar belakang dukungan orang tua yang berbeda, pendidikan orang tua yang berbeda. Pasti. Yakin ya 25 itu? Lalu kenapa selama ini 25 anak yang berbeda ini kita layani dengan satu cara pembelajaran yang sama? Nah, ini pertanyaannya, refleksinya. Kenapa 25 anak yang berbeda tadi kita sudah sepakat kita berikan layanan pembelajaran dengan satu cara mengajar yang sama? Adil nggak gitu? Enggak, makanya itulah kenapa terjadi selama ini. Kalau dari 25 anak ada 5 anak yang bisa, itu aja orangnya. Betul nggak? Iya. Betul. 5 orang yang bisa itu lagi. Kalau ada lomba ini dikirim itu lagi. Ya, kenapa? Karena mungkin 5 anak itu yang cocok dengan kita, dengan cara ngajar kita. 20 lainnya bukan nggak bisa, tapi tidak cocok dengan cara kita ngajar gitu. Nah, dari sini kita coba identifikasi bahwa 25 anak ini si ini. Nah, ini ya, kemampuan kognitifnya ada di mana? Yang sudah dikuasai yang mana? Yang belum yang mana? Maka yang kita ajarkan berarti yang ininya. Beda dengan si ini. Tentang matematika misalkan, kita naik kelas 4 mulai ada pecahan dasar itu kan ya, ada mulai pembelajaran pecahan dasar. Maka tentang pecahan, apakah pecahan yang akan diberikan pada si anak ini harus sama? Harusnya enggak, karena dari kelas 3 mungkin ini baru ini sudah lancar kaliannya nih. Dan tipikal anak juga berbeda, ada yang Gitu. audio, ada Ya, yang itulah. visual, audio visual, Nanti, kinestetik, ya. itu ke sana. Dan itu terkait dengan tadi Pak Edi. Sebagai guru, sebagai pendidik tadi kan harus dia bisa Iya, itu itu diagnosis tadi ya siswanya ya. Intinya begitu. Artinya kan guru juga harus benar-benar di-treat kan. Nah, sebelum gurunya tadi kepala sekolahnya dulu sehingga semua benar-benar sinergi. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi konsep dasar dari paradigma baru itu lebih kepada bagaimana kita mengembalikan anak yang memang harus kita layani dan mengembalikan kitab hirohnya tugas guru di mana adanya. Mungkin yang selain banyak lagi. Kalau tentang sampai tadi kalau tentang sekolah guru gratis Beda ulama nantinya. strategi pemerintah bagaimana ini bisa sukses. Karena kalau harus semuanya langsung, maka biaya berapa yang dibutuhkan, lalu wah itu efektivitasnya nggak akan. Makanya diseleksi melalui sekolah penggerak. Targetnya nanti 2024 ya semuanya kena lagi semua kayak sekarang gitu. Targetnya begitu. Sebenarnya jadi Jumlah orang kalau gitu aja. untuk konsep seperti yang tadi Pak Edi sampaikan itu ya. Jadi saya kembali lagi ingat 13 kita ya. Kita Ya, jangan dari nanti ini lama. dulu waktu awal guru inti dulu. Nah, berarti ya. Biarin aja, Pak. Ya kan waktu K13 kita ambil guru inti tapi sekolah yang terakreditasi A waktu itu. Nah, kalau sekarang terbalik malah. Seleksi. Iya, kalau sekarang terbalik malah ada seleksi tapi kebanyakan sekolah itu ada yang bukan di akreditasinya A gitu. Kalau kita kembali ke situ. Mungkin begini ya, untuk pelaksanaan berarti gini supaya program sekolah penggerak ini ya yang akan melaksanakan kurikulum paradigma baru ini benar-benar lancar. Itu kenapa kepala sekolahnya dulu yang harus diseleksi? Sejauh mana sih dia punya visi gitu kan, sejauh mana dia bisa ini karena memang kepala sekolah sebagai pilot project jadi sehebat apapun guru kalau kepala sekolahnya benar-benar tadi tidak mendukung anak juga tenggelam juga jadi dari pimpinannya dulu nih gitu kan, dari kepala sekolahnya dulu diseleksi benar-benar dia bisa memahami dia bisa gitu kan, bisa melaksanakan otomatis nanti dia akan dibarengi tadi dengan penggerak. Iya. Jadi itu konsep dasarnya Bapak Ibu ya, jadi paling kurikulum yang baru, jadi kita harus paham konsep dasar dulu, baru kita hal yang teknis. Hal-hal yang bersifatnya yang seperti apa yang tadi
Menyusun ATP-nya bagaimana, bikin, nah itu kan teknis nanti dulu. Kita nanti dulu, karena kalau kita menyampaikan kurikulum baru mulai dari situ, itu orang belum apa-apa sudah bingung duluan. Oh itu, kalau sudah begitu nanti sudah sama-sama setuju, tidak muncul perdebatan, tapi munculnya tantangan. Ya tertantang ingin kan ya. Tapi kalau disampaikan dari dulu nanti debat dulu. Ya sama aja kayak yang dulu gitu kan. Iya. Akhirnya debat Ininya nih mindsetnya juga, mindsetnya dari juga. situ baru nanti kalau saya mau sifat lagi saya kira nanti dulu lah. Nanti juga akan mendapatkan tentang teorinya seperti apa. Jadi yang kemarin Pak Iwan Kepala LPMP sampaikan di grup Sahabat Banten juga itu sudah saya kira sudah tinggal dibaca saja dan cukup jelas. Iya. Yang garis besarnya secara teknis tadi Bu sudah sampaikan bahwa secara konsep sama tapi ada penguatan-penguatan memang kita cantolan utamanya sekarang itu profil pelajar Pancasila semuanya nyantol ke situ. Dengan dimensi pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu turunnya ke profil pelajar Pancasila itu cantolannya. Nanti ada proyeknya Pak Ibu. Jadi setiap tahun itu harus 2 kali. Ya, jadi kalau kemarin di K13 kita dengarkan dengan pembelajaran berbasis aktivitas dengan beberapa model pembelajaran ada PBL, PJBL, Discovery. Nah, yang sekarang memang proyek dikuatkan. Karena proyek itu kan langsung pengalaman langsung aplikasi dan sebagainya. Jadi di paradigma baru itu akan ada banyak proyek yang harus dilakukan dan proyek itu sebagai proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah lebih memahami di K13, kalau saya melihatnya ya seperti yang Pak Edi dengan Bu Wawat sampaikan, itu akan lebih mudah gitu untuk menjalani yang paradigma baru ini. Gitu. Karena tadi beberapa pendekatan yang PBL, PJBL yang itu, kalau beberapa guru itu sudah biasa melakukan, maaf ya, saya sering waktu di kelas 4 tuh ngajar kelas 4 seperti itu. Jadi kalau misalkan saya menangkap tadi apa yang disampaikan Bu Wawat dengan Pak Edi itu, kalau konsepnya seperti itu sepertinya lebih menuju pengembangan gitu loh. Pengembangan sebenarnya dari kurikulum 13 ini. Nah, tapi kalau secara teknisnya memang secara teknisnya mungkin memang ada yang horornya seperti yang Bu Tati bilang, ada modul segala macam gitu kan ya. Ada teknisnya begitu. Iya. Waduh pasti. Iya. Udah apa-apa udah. Karena melihatnya itu udah kebayang duluan, terus apa ya? Tugas-tugasnya. Bukan masalah tugasnya. Apa? Hal yang sulitnya yang kita pikirkan sehingga belum apa-apa kita sudah ciut gitu. Iya. Padahal saya bilang gitu kan. Saya tipikal orang yang meskipun saya misalkan dikirim kemanapun, saya tanpa ada yang kenal kayak gimana, saya orangnya cuek gitu kan. Nanti pun kita kan punya kenalan gitu kan. Jadi gini, aja dulu ya. Iya. kalau saya boleh Live beropini, mas kawan aja opini saya dulu. berdasarkan pengalaman. Pede aja dulu. Repotnya Bu Wawat itu menghadapi guru-gurunya karena Bu Wawatnya yang pelatihan, guru-gurunya belum. Jadi Bu Wawat harus menyampaikan apa yang Bu Wawat pahami dapatkan dari ya apakah itu dari sebelumnya sekarang ada PA ya, sebelum ada PA apa dulu dari pelatihan Bu Wawat. Nah, instruktur kemudian beda dengan saya. Kalau saya mulai dari bawah, kepala sekolah belum tahu, nggak tahu. Tapi saya sudah dijejali tentang kurikulum saya. Ya sekarang saya masuk tentang guru penggerak ya. Karena ini kan kepala sekolah. Cilegon nanti angkatan 6 Bu. Mohon didorong. iya. Besok Januari tanggal 15. Januari ya. Sekarang sedang Sudah proses. proses ya tinggal Angkatan 5. Pernikahan kapan Pak Edi? Pernikahan nanti tanggal 15 Januari. Sama ya. emang ada lah tahap 2 Pokoknya sudah sedang berjalan. Kemarin Barengan sama Kota Tangerang kali. Banten itu yang kebagian 2 angkatan hanya Pandeglang Lebak. Pandeglang Lebak itu kebagian angkatan 2. Sudah selesai alhamdulillah saya. Nanti kebagian kalau yang 4 tahun hanya lagi Pandeglang pensiun Lebak. udah nggak bisa. Jadi Cilegon termasuk di antaranya yang saya sih berharap para kepala sekolahnya didorong supaya Ikut. jangan dipilih, suruh semua ikut aja. Jangan kamu, yang ikut semua aja. Tapi mungkin nanti itu berjenjang kali Pak Edi. Enggak, ikut semua aja. Kalau di kita kemarin memang wajib ikut semua. wajib. Wajib. Itu wajib, tapi yang hasilnya Pokoknya itu, gitu. gini. ada batasan Pertama, saya tidak setuju kalau ada prioritas klasifikasi. Udah kamu saja duluan, kamu saja enggak. Nah itu Pertama, tidak ada pembatasan dia ASN bukan ASN siapapun boleh. Boleh, jadi jangan ya. Yang kedua, jangan pikirkan ini calon kepala sekolah bukan calon, jangan pikirkan suruh yang mau calon kok bukan. Toh yang menentukan lulus tidak lulus nanti bukan dinas, bukan ibu kok, bukan bapak. Tapi tetap nanti hanya seleksi dia gitu kan ya. Bisa jadi yang senior malah kalah sama yang junior karena seleksinya gitu. Yang penting satu yang bikin deg-degan saya itu tuh. Makanya ngabel Bu Wawat saya nggak pede nih tumben nih. Bener juga banyak yang aktivis yang jago lah nggak lulus.
Lah saya jadi Tapi kecil kalau- juga kan. Kalau Pak Bahma lulus kan. Alhamdulillah Ya. sampai sekarang Dia masih. yakin soalnya. Ya, gua oke nanti ikut pas wakil gua ini saya nyanyuk kesini kan ini nanti selarannya nih, kan ini kan sudah sedang berjalan ya sekarang. Bu Mai ikut Bu Mai. Syaratnya ya. Pertama, guru yang bersangkutan terdaftar di Dapodik 5 tahun sudah terekam di Dapodik. 5 tahun ya. Semuanya juga 5 sudah tahun sudah terekam di Dapodik. Yang kedua, berkualifikasi S1. Minimal itu Ya, S1. Di Dapodik 5 tahun, S1, usianya maksimal 50. Berarti saya sudah tidak memenuhi Yang syarat. dan 50 tidak bisa. Luar biasa 50 Good, masih Bay. bisa ini Ya, 50 ke bawah. Ibu berapa? Masalah dia ASN non ASN nggak masalah, ikutkan saja. Udah tua Nah, jadi gini. Kenapa Bunung harus mendorong guru-gurunya untuk ikut sekolah penggerak? Cuci otaknya di sini sebetulnya. Buat kerepotan nyuci otak guru-gurunya, karena guru-gurunya belum dapat teori guru penggerak. Jadi yang mencuci otak kayaknya Bu Awat. Sabar ya buat. Betul ya? Bagaimana mencuci otaknya? Gini, Sabun apa buat? masalah Milih sabunnya nggak bener nih. dari dulu masalah kurikulum itu kendalanya adalah kegagalan cuci otak. Mindset ya betul. Betul. Kegagalan cuci otak. Jadi teman-teman guru sampai sekarang, jangankan sekarang pada yang K13 saja masih sampai sekarang yang sudah 7 tahun 8 tahun Buram. berjalan Betul. masih meraba-raba karena mindsetnya belum kena. Iya. Yang pertama itu tadi harus diubah dulu pola pikirnya, mindsetnya. Iya, jadi apapun itu yang ditawarkan oleh pemerintah, mindsetnya dulu loh yang diubahkan itu Jadi intinya. saya datang pun, saya kan baru 2 tahun nih, belum kepala sekolah. Udah. Terus saya datang pun ke sana itu adalah dalam berada pada zona nyaman. Jadi begitu saya datang, kaget gitu kan, terkaget-kaget, sampai Bu jangan diajak lari gitu kan. Saya ikuti ritme dulu, begitu nanti batas waktu ini tarik gitu kan. Sebelum itu sekolah penggerak Pak Edi. Nah karena tadi sudah mulai terbiasa, langkahnya agak dipercepat. Jadi begitu datang, ya memang awalnya gini. Memang tadi saya bilang kepala sekolah itu bukan cuma mengandalkan penunjuk, tetapi harus benar-benar tadi ingat langsung flodo itu Pak Edi. Jadi ketika guru memang tadi awalnya di situ ada guru yang benar-benar tidak bisa ini ya IT ya, nggak bisa sama sekali kan. Mungkin semua hampir semua sekolah kadang mengandalkan OPS atau TU ya. Betul. Ya hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika saya masuk saya nggak mau seperti itu, harus bisa. Dan saya tidak harus saya karena kepala sekolah nggak mau. Saya tuh sampai ngajarin tuh ini loh cara set, ini harus ini, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa. Sampai di daring nih saat daring ini, karena saya supervisi. Kalau di LPP kan memang aturannya tahun yang lalu itu 2 guru semua. Terus kemudian tahun berikutnya minimal 2. Ya, kalau saya dari dulu semua saya supervisi. Kenapa? Karena itu adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Dan saat daring saya nggak mau guru hanya via WhatsApp saja, jadi kemudian dia harus langsung. Nah itu kan akhirnya ada keterampilan yang harus mereka kuasai lagi kan. Dan akhirnya setelah supervisi saya ajak ngobrol diskusi, mereka menyampaikan sebuah apa ya, saya bilang gimana rasanya setelah disupervisi yang kedua kali saya. Mereka tuh Ibu seneng banget sih ternyata bisa ngajar melalui daring ini gitu, maksudnya langsung lah ya online. Artinya kan saya ada kepuasan tersendiri, alhamdulillah ada perubahan gitu loh Pak Edi. Itu memang harus ada hikmahnya ya dengan adanya pandemi. Oh ya, segala sesuatu tadi yang saya bilang kita jangan melihat sisi negatifnya. Kita lihat positifnya. Sama halnya ketika kita melihat siswa kita. Jangan melihat dia kurangnya di mana, tetapi cari lebihnya, potensinya di mana, itu yang harus kita eksplor. Betul ya. Ini loh. Oke, jadi kembali ke guru penggerak ya. Saya ingin coba menyampaikan, mendorong supaya teman-teman kelas bawah yang ini ya saya tunjuk nih. Apa tuh? Jadi membantu Bapak Ibu kepala sekolah untuk mencuci otak teman-teman supaya kita nggak capek ngomongin gitu, nggak capek ngarahin. Nanti dia akan terladang sendiri. Ketika teman-teman masuk ke program seperti guru penggerak, jadi di guru penggerak itu ada 3 modul. Cuma 3 modul doang, tapi 9 bulan. Luar biasa. 3 modul 9 bulan. 3 modul. Itu satu modul apa aja Pak Edi? Nah, Satu modul tiga modul pertama ini jilid. Tiga modul itu untuk 9 bulan. 3 modul 9 bulan. Ya, modul 1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Tar dulu ya, paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di modul ini ada 4 topik. Ada 4 topik sehingga menjadi 2 bulan habisnya.
1 minggu 2 bulan. Kenapa? Karena ada 4 topik. Topik pertama tentang filosofi pendidikan Indonesia. Ini yang saya sebut linguistik akarnya. Nanti disampaikan tentang filosofi pendidikan Dewantara yang saya sampaikan tadi. Yang kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai Dan peran guru penggerak. Yang peran. ketiga membangun visi sekolah. Nah, lihat, guru penggerak sudah dibekali tentang bagaimana membuat visi. Nah, nggak salah kalau dicalonkan jadi kepala sekolah. Iya. karena Lalu seperti membangun apa tadi? budaya positif di sekolah, bagaimana dia berhubungan dengan anak, berhubungan dengan teman sejawat, itu ada loh nanti kaidahnya di sana. Jadi ini 2 bulan nih, selama 2 bulan. Modul yang kedua itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, luar biasa nih. Di sini nih mulai nih, bagaimana kita membelajarkan, mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya sampaikan tadi. Beda anak, beda cara ngajar. Nah, Psikologi ini nih. pengajaran lah. Ya, Gitu ya. termasuk juga di sini kita nanti diminta untuk dibekali dan diminta untuk mempraktekkan pembelajaran emosi dan sosial. Karena sebagai manusia ya tidak bisa tidak, kita juga apa ya, manusiawi. Marah itu manusiawi, emosi itu manusiawi. Ya. Tapi Kesal kehel menghadapi anak itu ya manusiawi. tapi bagaimana caranya memanage Nah, bagaimana kok emosi itu terkontrol gitu. dan treatment. Guru kelas 1 tuh sudah sama anaknya beda-beda, ada yang lehoan, ada yang ya itu kan itu. Kamu Bagaimana coba ngomong mengontrol? segala, emosi. Ya, leho di sini kan. Aduh, luar dalam itu. Kita di rumah tuh udah siap loh, udah siap. Mau gini. Kalau kesengit, Pas sampai sekolah kan, bagaimana emosi itu tidak terkontrol Udah baju tiba-tiba baru, gitu. listrik menor. Nanti ada Pak di sini Pak, kita diminta untuk bagaimana itu dipraktekkan. Yang terakhir ada kita coaching. Jadi saya sering sampaikan ketika di diskusi itu bahwa ada pergeseran makna guru, saya bilang. Antara zaman kita dulu sekolah, zaman Bupati sekolah, zaman Bunung sekolah dengan zaman sekarang beda, makna itu beda. Waktu zaman Bunung sekolah mungkin dulu, Urut baik. ya guru itu satu-satunya